Selamat malam saudara-saudari semua. Ya, sudah cukup banyak juga yang ikut. Oke. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, senang sekali kita dapat bertemu pada malam hari ini dalam acara pembinaan iman Kristen. Dimanapun saudara-saudari berada, apakah saudara-saudari sedang berada dalam liburan atau acara lainnya, ataupun saudara-saudari ada di rumah. Mari kita perlengkapi hati kita melalui materi pembinaan, di mana pada malam hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Yohanes Triswan. Tema pada malam hari ini adalah anugerah terbesar, kesatuan dengan Kristus. Dan acara seperti biasa akan dibagi dalam 2 sesi. Sesi pertama penyampaian materi, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Apapun pertanyaan saudara-saudari, mari ajukan. Bisa chat langsung via WA melalui WA saya 0812 20 28 28 78 ataupun melalui chat di Zoom ini. Mungkin saudara-saudari sama juga seperti saya. Seringkali dalam benak kita, pada saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita merasa ya udah selesai. That's it. Apalagi? Atau bagaimana sesudah kita menerima keselamatan ini? Atau apakah keselamatan ini menjadi hadiah yang terbesar? Apakah itu sudah menjadi tujuan akhir? Selesai sudah. Untuk mendapat jawaban-jawaban tersebut, mari kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes Triswan. Ya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami memohon pertolongan Tuhan untuk kami dapat mendengar sebagaimana telinga seorang murid untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan, agar kami lebih mengerti dengan sungguh. Sesudah kami menerima anugerah terbesar, bagaimana kami harus bersikap, bagaimana kami bersekutu dengan Kristus Yesus. Bapak tolong Pendeta Triswan dalam menyampaikan materi anugerah terbesar ini. Nama Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Pak Tanu yang sudah memulai. Ya, kami persilakan Pak Yohanes. Terima kasih ya Pak Tanu. Bapak Ibu sekalian, tema kita pada malam hari ini yaitu anugerah terbesar, yaitu kesatuan dengan Kristus. Ini sebuah anugerah yang sangat besar yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kita dapat bersatu dengan Kristus. Saya akan share screen terlebih dahulu ya. Ya saudara, anugerah yang sangat besar ini yaitu kita bersatu dengan Kristus. Dan ketika kita dipersatukan dengan Kristus, ini sangat intim sekali dan lebih intim daripada persekutuan yang dinikmati oleh para murid selama pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Nah, J.I. Packer mengatakan bahwa kesatuan antara Allah dan manusia itu merupakan tujuan akhir di mana penciptaan dan penebusan merupakan sarananya. Dan itu adalah tujuan yang harus selalu ditunjukkan di dalam teologi kita, dalam khotbah kita, dan itulah inti dari kekristenan. Dan itu definisi dari kekristenan.
kata J.I. Packer, apa sih itu definisi kekristenan bagi Anda? Apakah ini yang Anda pikirkan ketika kita berpikir untuk diselamatkan? Jadi definisi kekristenan menurut J.I. Packer bahwa diselamatkan berarti kita dipersatukan dengan Kristus. Ini satu hal yang sangat penting sekali. Dan tokoh yang lain, yaitu John Owen, berkata, bersatu dengan Kristus adalah hal yang terbesar, adalah yang paling terhormat dan paling mulia dari semua rahmat Allah. Dan seorang penulis yang bernama John Murray, dia penulis di abad yang ke-20, dia mengatakan tidak ada yang lebih sentral atau lebih mendasar daripada persatuan kita dengan Kristus. Itu adalah kebenaran utama dari seluruh doktrin keselamatan. Kesatuan dengan Kristus bukan hanya sekedar salah satu fase dalam penerapan penebusan, tapi kesatuan ini mendasari setiap aspek penebusan. Hingga topik kesatuan dengan Kristus atau union with Christ itu mendasari seluruh doktrin keselamatan. Itu mendasari soteriologi. Dan John Calvin, dia berkata seperti ini, bahwa kita harus memahami selama Kristus berada di luar kita dan kita masih terpisah dari Kristus, maka semua penderitaan yang dialami oleh Kristus, yang dilakukan oleh Kristus untuk keselamatan kita tidak akan berguna bagi kita. Semua yang dimiliki Kristus tidak akan berarti bagi kita sampai kita berada dalam sebuah kesatuan dengan Kristus. Nah, saudaraku, setiap aspek dari hubungan Allah dengan orang percaya itu berkaitan dengan hubungan kita dengan Kristus. Jadi dari kekekalan sebelum dunia diciptakan sampai persekutuan kita dengan Allah di surga kelak dan termasuk hidup kita pada hari ini, semuanya terjadi di dalam persekutuan mistis kita dengan Kristus. Dan kesatuan kita dengan Kristus ini jangkauannya sangat luas, yang dimulai dari keputusan kekal Allah untuk menyelamatkan umatnya di dalam Kristus dan melalui Kristus. Dan selanjutnya kesatuan ini didasarkan kepada karya penebusan Kristus yang terjadi dalam sejarah. Dan akhirnya kesatuan ini secara aktual itu dibangun setelah kita dilahirkan, berlanjut dalam hidup kita, dan mencapai tujuannya kelak berupa kemuliaan yang kekal yang kita akan miliki kelak. Dan John Murray mengatakan seperti ini, union with Christ atau kesatuan dengan Kristus itu sumbernya di dalam pemilihan Allah Bapa sebelum dunia dijadikan dan berbuah di dalam pemuliaan anak-anak Allah, pemuliaan kita kelak. Nah, perspektif umat Allah itu nggak sempit. Jadi pandangan kita ini nggak sempit, saudara, tapi lebar dan panjang, dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tapi sampai kepada kekekalan. Nah, ada dua hal yang tercakup di dalam union with Christ ini, yaitu pemilihan Allah yang penuh kasih dari Allah Bapa di dalam kemuliaan, dalam kekekalan, dan kemuliaan yang kelak kita akan miliki. Jadi masa lalu kita, masa sekarang, dan masa yang akan datang, itu nggak bisa dipisahkan dari union with Christ. Nah, saudara, apa sih itu union with Christ? Sebelum kita memahami union with Christ itu dalam konsep yang benar, kita mungkin mesti mengenal dulu konsep-konsep keliru mengenai kesatuan dengan Kristus. Yang pertama adalah kesalahan rasionalistik. Nah, kesalahan rasionalistik ini mengidentifikasikan persatuan mistis dengan Kristus itu sebagai logos dengan seluruh ciptaan atau Allah yang imanen dalam seluruh roh manusia. Jadi mereka berpandangan bahwa seseorang bisa saja ada di luar Kristus. Tapi Kristus tak mungkin ada di luar daripada orang itu. Kristus nggak pernah membuang mereka yang menolak dia. Nah, ini kesalahan rasionalistik. Sedangkan yang kedua, yaitu kesatuan ini katanya bukan hubungan alami yang dimiliki antara pencipta dan ciptaan. Jadi ini bukan seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada orang-orang di Athena. Dalam orang-orang di Athena, dia berkata, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga.
Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia. Kolose 1 ayat 17. Jadi mereka menganggap bahwa ini hanya satu hubungan yang alami saja. Nah, kemudian ketiga, ini kesalahan mistik, saudara. Nah, kesalahan mistik ini, yaitu ditafsirkan begini, kita bersatu dengan Kristus itu, yaitu satu kesatuan di mana kepribadian kita itu nggak lagi terpisah dengan Kristus. Jadi ini satu kesatuan esensi, satu kesatuan substansi. Nah, ini juga salah. Dan ada lagi yang keempat, yaitu kesalahan dari kaum Sosinian dan Armenian. Jadi persatuan dengan Kristus menurut pandangan ini, mereka mengatakan hanya persatuan moral saja. Jadi hanya simpati aja. Jadi seperti misalnya seorang guru dengan murid, atau antara teman dengan teman. Nah, itu hanya satu persatuan simpati. Jadi Kristus yang simpati kepada kita, maka di situ kita bersatu dengan Dia. Nah, ini satu kesalahan Sosinian. Dan yang terakhir adalah kesalahan sakramental. Nah, apa itu kesalahan sakramental? Ini dianut oleh Katolik dan sebagian gereja Lutheran. Dan mereka mengatakan bahwa sakramen itu menyebabkan kesatuan dengan Kristus. Jadi kalau kita mengambil bagian dalam sakramen, maka orang itu bersatu dengan Kristus. Padahal kita tahu pandangan yang benar adalah sakramen tidak menyebabkan kesatuan ini. Kita telah disatukan dan kemudian sakramen merupakan tanda dari kesatuan itu. Nah, saudara, lalu bagaimana itu kesatuan antara Kristus dan kita? Nah, kita akan melihat ini dari natur atau sifat dari kesatuan ini. Nah, ini merupakan sebuah kesatuan spiritual. Jadi pada waktu dikatakan bahwa kita bersatu dengan Kristus, maka ini merupakan kesatuan spiritual. Berkhof mengatakan seperti ini. Penyatuan antara Kristus dan orang percaya oleh Roh Kudus dengan cara yang misterius dan supranatural, dan untuk alasan itu umumnya ditetapkan sebagai unio mystica atau sebuah penyatuan mistis. Nah, penyatuan ini dibentuk oleh Roh Kudus dan dikontrol oleh Roh Kudus. Dan ini merupakan satu kesatuan rohani, satu kesatuan spiritual. Nah, kalau kita perhatikan, kata rohani dalam Perjanjian Baru itu mengacu pada apa yang berasal dari Roh Kudus. Manusia rohani, orang Kristen manusia rohani adalah orang yang didiami dan juga dikendalikan oleh Roh Kudus. Nah, oleh karena itu, ketika kita mengatakan bahwa kesatuan dengan Kristus adalah rohani, yang dimaksud adalah ikatan kesatuan ini adalah oleh Roh Kudus sendiri. Jadi kita dipersatukan di dalam dan oleh Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, kita telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dalam satu roh. Jadi Kristus berdiam di dalam kita karena rohnya Roh Kudus berdiam di dalam kita. Dan dia berdiam dalam kita oleh Roh Kudus. Jadi persatuan kita dengan Kristus merupakan satu misteri yang sangat besar sekali. Kesatuan kita dengan Kristus ini bersifat rohani. Karena ini merupakan hubungan rohani. Ini bukan jenis persatuan yang kita miliki dalam seperti tiga pribadi dalam satu Allah. Bukan jenis persatuan seperti itu. Ini bukan juga jenis persatuan yang pribadi Kristus, dua kodrat dalam satu pribadi. Pribadi Allah dan pribadi manusia. Nah, ini bukan jenis penyatuan yang seperti itu. Tapi ini satu penyatuan di mana Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Dia berdiam di dalam diri kita. Dan ini merupakan sebuah penyatuan spiritual, penyatuan rohani. Seorang teolog bernama A.H. Strong, dia mengatakan seperti ini. Persatuan ini tidak dapat dipahami. Kita mengalami dan kita meyakini itu sudah terjadi. Kita percaya itu. Tapi kita nggak bisa memahami sepenuhnya penyatuan ini. Nah, jika kita menyebutnya mistis, itu hanya karena dalam keintiman persekutuan itu dan dalam kekuatan transformasi, kekuatan pengaruh yang terjadi atas diri kita, itu melampaui penyatuan jiwa lain yang kita kenal. Dan karenanya tidak bisa sepenuhnya dijelaskan atau dipahami oleh analogi duniawi. Nah, mungkin analogi yang bisa dipakai tapi
tidak akan bisa terlalu tepat menjelaskan adalah analogi hubungan antara Kristus dan jemaat seperti batu dan bangunan. Seperti dikatakan dalam Efesus 2 ayat 20 sampai 22 yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru, dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah. Dan analogi lain mungkin adalah tubuh dengan kepala. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak, orang merdeka, telah dibaptis dan diberi minum dari satu roh. Juga mungkin bisa dipakai analogi suami dan istri, satu kesatuan. Dan James Boyce mengatakan seperti ini, dalam setiap kasus ini, ide sentralnya sama, keabadian. Karena Kristus adalah dasar dan tidak ada perubahan, maka semua yang dibangun di atas Kristus akan permanen juga. Jadi kesatuan kita dengan Kristus itu akan permanen. Kesatuan kita dengan Kristus itu akan bertahan sampai kekekalan. Kesatuan kita dengan Kristus merupakan sebuah persatuan mistik. Nah, ini disebut mistik. Kenapa? Seorang teolog Hodge mengatakan, karena ini melampaui semua analogi hubungan duniawi. Dalam keintiman persekutuannya itu melampaui semua analogi duniawi. Dalam kekuatan pengaruhnya itu juga sangat luar biasa. Akibat yang dihasilkan juga tidak bisa digambarkan, begitu luar biasa. Makanya disebut mistik, untuk membedakan dengan tepat analogi-analogi yang lain. Nah, ini hal yang pertama. Penyatuan ini penyatuan yang spiritual, penyatuan yang rohani. Yang kedua, ini merupakan penyatuan yang lengkap. Satu penyatuan yang penuh dari seluruh keberadaan kita, tubuh kita, jiwa orang Kristen dengan Tuhannya. Nah, ketika Roh Allah mendiami kita, Dia berdiam di dalam diri saya, dalam diri kita secara keseluruhan. 1 Korintus 6 ayat 15 berkata seperti ini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Jadi tubuh kita anggota tubuh Kristus. 1 Korintus 6:20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi kesatuan kita dengan Kristus merupakan sebuah penyatuan yang lengkap. Dan kemudian kesatuan kita dengan Kristus itu bersifat permanen. Jadi saudaraku, dosa tidak akan membuat kesatuan kita dengan Kristus menjadi lepas, menjadi hilang, menjadi tidak ada. Tapi ini satu penyatuan yang permanen. Tidak akan bisa dipisahkan oleh apapun. Dan kesatuan dengan Kristus ini juga bukan sekedar ide, tapi sebuah realita. Jadi kesatuan dengan Kristus satu kenyataan yang sangat menakjubkan. Sudah tujuan kita menjadi seorang Kristen itu adalah untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan yang vital dengan Tuhan melalui Roh Kudus. Dan tujuannya adalah kita menikmati persekutuan dengan Tuhan sendiri. Jadi saudaraku, kesatuan dengan Kristus bukan sekedar ide. Tapi Kristus dan kita pada hari ini, bagi kita yang sudah percaya, itu sudah ada dalam diri kita dan kita ada dalam Kristus. Satu realitas yang kita udah alami, yang kita percaya melalui iman kita. Dan C.S. Lewis mengatakan seperti ini, dia berkata kehadiran Tuhan itu tidak sama dengan rasa kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita adalah kehadiran yang aktual, bukan sensasi kehadirannya. Rasa kehadiran itu hadiah super tambahan yang kita syukuri ketika itu datang. Jadi kehadiran Tuhan itu nggak sama dengan, saya merasa kehadiran Tuhan. Walaupun saudara nggak merasa kehadiran Tuhan, Tuhan hadir dalam hidup kita, Tuhan tinggal dalam diri kita, dan kita tinggal dalam Kristus. Jadi kehadiran Kristus dalam hidup kita ini, itu bagian yang integral dari keselamatan kita. Tapi pengalaman yang kita alami, pengalaman kehadiran Tuhan, ya, kita merasakan Tuhan hadir, kita merasakan kasih-Nya, jamahannya, itu bukan yang utama.
Apa yang utama, kata Lewis, adalah realitasnya, realitas kehadiran Tuhan. Kadang-kadang mungkin kita tidak mengalami itu setiap hari. Hanya kadang-kadang muncul kita mengalami begitu nyata, begitu jelas akan kehadiran Tuhan. Tapi yang penting adalah realitas, bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita, Tuhan tinggal dalam diri kita, dan kita tinggal di dalam Tuhan. Jadi dengan kata lain, saudara, kesetiaan Tuhan itu nggak bergantung pada kekuatan iman kita. Seorang penulis, Flannery O'Connor, mengatakan bahwa imannya itu naik turun seperti gelombang laut yang tidak terlihat. Iman kita memang bisa goyah, saudara, tapi kasih Tuhan itu tetap dan teguh. Nah, ketika kita mendasarkan kehidupan Kristen kita pada pengalaman, maka kita akan terkunci dalam usaha kita sendiri. Jadi mata kita akan tertuju pada diri sendiri dan kita dialihkan daripada Kristus. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini dibawa dan kita sudah ada dalam sebuah kesatuan dengan Kristus. Tuhan Yesus sudah tinggal dalam hati kita dan memberi kita iman, dan dengan iman ini kita menerima Kristus dan seluruh kepenuhannya. Kita mengarahkan pandangan kita pada Kristus dan bersandar pada Dia, dan keajaiban penyatuan dengan Kristus ini tidak bisa direduksi menjadi sekedar pengalaman, menjadi sekedar pemahaman. Tapi ini satu realitas yang sungguh-sungguh kita alami pada hari ini. Nah, saudara, pada saat kita menjelajahi keajaiban dan misteri kesatuan kita dengan Kristus, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan Yesus itu selalu lebih besar dan lebih ajaib daripada pengalaman-pengalaman yang kita alami. Nah, saudara, kita sudah melihat akan natur dan sifat daripada kesatuan dengan Kristus ini. Yang pertama, kita tadi melihat ini merupakan kesatuan spiritual. Kemudian yang kedua, ini merupakan penyatuan yang lengkap. Ya. Yang ketiga, kesatuan ini bersifat permanen, tidak akan berhenti oleh apapun itu. Kematian pun tidak menghentikan kesatuan kita. Kita dalam Kristus, Yesus dalam kita, tidak akan menghentikan itu. Dan kesatuan ini bukan sekedar ide, tetapi sebuah realita. Nah, kita selanjutnya akan melihat ada 4 aspek yang berbeda mengenai kesatuan kita dengan Kristus. Aspek yang pertama yaitu kita di dalam Kristus. We are in Christ. Jadi kita berada dalam Kristus. Ini bukan hanya mengacu pada hubungan yang tunggal, tapi ini hubungan yang bervariasi. Jadi kita ada dalam Kristus itu di dalam rencana kekalnya Tuhan. Efesus 1 ayat 4 mengatakan, Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Di dalam Kristus inilah kita ditentukan untuk hidup dan menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Nah, kemudian kelak Dia menyelamatkan dan memanggil kita bukan berdasarkan perbuatan kita, tapi berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi sudah ada di dalam rencana kekal Allah. Dan kemudian, saudara, Dia tidak memilih kita terlebih dahulu, kemudian baru memutuskan menyatukan kita dengan Kristus. Tetapi sambil memilih kita, dan pada waktu yang sama, Allah memikirkan untuk menyatukan kita dengan Kristus. Oleh sebab itu kita diberikan hak untuk mengambil bagian dalam berkat Kristus. Nah, selanjutnya adalah kita berada dalam Kristus selama pelayanan Kristus di dunia ini. Jadi sepanjang seluruh kehidupan Kristus, dari masa kelahiran Kristus sampai pada kenaikannya ke surga, Allah memikirkan kita berada dalam Kristus. Oleh sebab itu, apapun yang Yesus lakukan, itu dihitungkan kepada kita sebagai sesuatu yang menjadi berkat bagi kita. Nah, tentu saja, saudara, orang-orang Kristen kita tidak menyadari kehadiran kita dalam Kristus pada waktu pelayanan Kristus di dunia ini. Karena banyak orang Kristen yang belum lahir pada waktu inkarnasi Kristus. Kita juga tidak hadir dalam Kristus dengan cara yang mistik atau dengan cara yang spiritual. Misalnya contoh, ribuan jiwa orang percaya hadir di tubuh Kristus selama inkarnasinya. Jiwa kita pada waktu itu nggak berada dalam Kristus, tapi orang-orang percaya, kata Grudem, itu hadir dalam Kristus hanya di dalam pikiran Allah. Allah memperhitungkan itu.
Kita berada dalam Kristus pada waktu inkarnasi. Dia menjadi wakilnya kita. Nah, ketika kita percaya pada Kristus, kita menerima segala berkat-berkat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Roma 5 ayat 19 berkata, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian juga oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Oleh karena keberadaan kita dalam Kristus, dosa-dosa kita juga menjadi milik Kristus dan ditebus oleh Kristus. Ketika Kristus mati, kita pun turut mati. Manusia lama kita disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Dan saudara, yang kemudian selanjutnya, kita di dalam Kristus itu, yaitu selama hidup kita di dunia ini. Jadi pada waktu kita lahir ada dalam dunia ini, dan kita percaya pada Kristus, kesatuan kita pada hari ini dengan Kristus tidak lagi hanya berada dalam pikiran Allah. Tapi kita sudah mengalami hari ini sekarang ini. Kita menikmati kesatuan itu. Kita mengalami relasi itu. Dan semua berkat keselamatan itu diberikan kepada kita oleh Roh Kudus. Jadi selama hidup kita di dunia ini, dan itu akan terus berlanjut sampai kepada kekekalan. Nah, ini yang pertama. Aspek yang pertama dari kesatuan kita dengan Kristus adalah we are in Christ. Kita di dalam Kristus. Nah, aspek yang kedua yaitu Kristus di dalam kita. Christ is in us. Saudara, Tuhan Yesus membicarakan mengenai relasi dengannya ketika dia berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Jadi bukan hanya kita yang ada dalam Kristus, kita ibaratnya seperti seseorang yang berada dalam satu kolam air yang besar, tapi Kristus juga berada di dalam kita. Jadi kita bukan hanya tinggal di dalamnya, tapi Yesus juga tinggal di dalam diri kita dan memberikan kita kuasa dalam menjalani hidup kita. Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, kata Paulus, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diri aku. Saudara, ini penting sekali. Karena faktor yang menentukan apakah seseorang itu Kristen sejati atau bukan Kristen sejati adalah Kristus di dalam diri dia. Ini faktor yang sangat menentukan. Ini hal yang sangat penting sekali. Rencana yang kaya dan mulia dari Allah untuk menyelamatkan bangsa-bangsa non-Yahudi itu diberitahukan oleh Paulus kepada mereka dengan mengatakan seperti ini dalam Kolose 1 ayat 27. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi Kristus ada di dalam diri anak-anak Tuhan. Ini bukan hanya sekedar sebuah ide, tapi ini merupakan sebuah kenyataan yang kita alami pada hari ini berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan dan dengan berdasarkan iman kita. Efesus 3:17 berkata seperti ini, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, saudaraku, kalau kita mengabaikan kebenaran ini, kita sedang mengabaikan satu sumber kekuatan yang sangat besar yang kita miliki dalam diri kita. Kalau kita mengingat bahwa Kristus tinggal di dalam diri kita, maka itu akan menghancurkan kesombongan kita dan akan memberikan kepada kita satu ketergantungan yang penuh kepada Kristus. Kita enggak bergantung kepada kekuatan kita lagi, tapi kita bergantung kepada Kristus yang bekerja di dalam diri kita. Tinggalnya Kristus di dalam diri kita akan memberikan efek terhadap respon kita terhadap orang yang membutuhkan. Apapun yang kita lakukan untuk menolong sesama kita, kita sedang melakukan untuk Kristus. Apalagi kepada seorang anak Tuhan. Kenapa? Karena Kristus tinggal di dalam anak Tuhan itu. Kita memelihara dan lakukan perintah Kristus. Itu indikasi dia ada dalam diri kita. Dan Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan kita bahwa Kristus ada dalam diri kita. Saudaraku, bagus mana? Tuhan Yesus ada di samping saudara, atau Tuhan Yesus ada di dalam diri saudara? Tentu saja berada dalam diri kita. Selama hidupnya di dunia ini, kehadiran Kristus hanya pada tubuh fisiknya saja. Tapi sekarang dia tinggal di dalam diri murid-muridnya.
oleh Roh-Nya sehingga pelayanannya yang penuh kuasa, kuasanya atas umatnya itu berlipat ganda secara luar biasa melalui anak-anak Tuhan. Jadi saudaraku dipersatukan dengan Kristus, ini sangat luar biasa sekali. Kita memiliki Roh Kristus dalam diri kita. Satu ikatan yang begitu nyata antara Kristus dan kita. Kalau seseorang tidak memiliki Kristus dalam dirinya, dia tidak memiliki seluruh berkat-berkat daripada Tuhan. Sinclair Ferguson mengatakan bahwa kita memiliki roh, pertimbangkan itu kata Sinclair Ferguson, memiliki roh, tulis Sinclair Ferguson, itu adalah setara dengan memiliki Kristus yang berinkarnasi, yang patuh, yang disalibkan, yang dibangkitkan, yang ditinggikan, itu mendiami kita, hingga kita dipersatukan dengannya, sebagaimana Kristus dipersatukan dengan Bapa. Betapa luar biasa berkat ini yang Tuhan berikan kepada kita. Ini hal yang sangat penting tentang diri kita pada hari ini, saudara. Yesus ada di dalam diri saudara. Ini adalah mistisisme, sebuah mistis yang sulit untuk dipahami. Kuasa dan hidup Kristus masuk ke dalam hidup kita, mengubah kita. Bukan hanya mendamaikan masa lalu kita, tapi untuk membebaskan kita dari dosa, dari kekuatan dosa dengan kuasanya. Jadi hal yang kedua, saudara, bahwa Kristus tinggal di dalam diri kita. Nah, hal yang ketiga, unsur ketiga dari kesatuan dengan Kristus ini atau union with Christ ini adalah kita serupa Kristus. We are like Christ. Ini aspek yang ketiga. Yohanes mengingatkan kita, barang siapa mengatakan ia ada di dalam dia, dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Jadi saudaraku, kesatuan kita dengan Kristus itu menyatakan kita ini seharusnya meneladani Kristus. Jadi hidup kita harus menyatakan bagaimana itu kehidupan Kristus, hingga kita membawa kemuliaan bagi Allah dalam segala hal yang kita lakukan. Kita meniru Kristus dalam seluruh tindakan kita. Dan ini yang selalu dikatakan oleh firman Tuhan. Efesus 5 misalnya ayat 25. Paulus mengatakan, hai suami, kasihi istrimu. Sebagaimana apa? Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Jadi sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Kolose 3 ayat 13. Paulus mengatakan, sabarlah seorang terhadap yang lain, ampuni seorang akan yang lain, sama seperti apa? Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Berbuat juga demikian. Jadi nas ini, begitu banyak nas yang lain, itu mengatakan lakukan sesuatu itu sama seperti Kristus, ikutin Kristus, teladani Kristus. Jadi kita meneladani Kristus bukan hanya dalam hal yang sudah disebutkan tadi, tapi dalam hal penderitaannya. Ketika kita diubah semakin serupa dengan Kristus, tidak bertumbuh, bukan hanya sekedar meniru-niru perbuatan Kristus, tapi kita lakukan itu karena apa? Kristus di dalam diri kita. Dan kita ada dalam Kristus. Hingga ini unsur yang ketiga daripada union with Christ, yaitu kita serupa dengan Kristus. Dan unsur yang keempat dari kesatuan dengan Kristus ini adalah kita bersama-sama dengan Kristus. We are with Christ. Artinya ada sebuah persekutuan dengan Kristus. 1 Korintus 1 ayat 9 mengatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita, adalah setia. Jadi Allah memanggil kita, di dalam kesatuan itu Allah memanggil kita untuk apa? Bersekutu dengan Kristus. Nah, ini aspek yang lain dari union with Christ. Persekutuan pribadi kita dengan Kristus. Kristus hadir secara personal dalam hidup kita, dan kita mengenal Dia, dihibur oleh Dia, diajar oleh Dia, dan hidup dalam kehadirannya. Dan menjadi seorang Kristen, artinya kita bersatu dengan Kristus, kita dipanggil masuk dalam sebuah persekutuan dengan anak Allah. Dan tentu saudara, ini akan terus bertumbuh di dalam intensitasnya. Dari hari demi hari, kita bersekutu dalam doa, kita bersekutu dalam penderitaannya,
dan kita senantiasa bersekutu dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Oleh karena kita satu dengan Kristus, kita dibawa dalam kesatuan ini dengan Bapa, dengan Roh Kudus. Kita dalam Bapa dan di dalam Roh Kudus. Bapa dalam kita, Roh Kudus dalam diri kita. Kita memiliki persekutuan dengan Bapa dan dengan Roh Kudus. Betapa luar biasa berkat ini. Jadi kita bersama-sama dengan Kristus. Nah, saudaraku, tema kita pada hari ini adalah anugerah terbesar. Jadi ini anugerah yang sangat besar yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan. Keselamatan itu hanya satu bagian yang kalau tidak ada, kalau kita nggak berada dalam Kristus dan Kristus nggak ada dalam diri kita, nggak akan ada keselamatan. Itulah sebabnya kenapa saya memberikan tema ini anugerah terbesar. Karena anugerah terbesar itu adalah kita ada dalam Kristus. Yesus ada dalam diri kita. Dan kita kemudian meneladani Kristus, dituntun ke sana. Kita bersekutu dengan Kristus. Dan arti penting daripada kesatuan kita dengan Kristus ini begitu banyak, saudara. Begitu luar biasa. Arti pentingnya pertama tentu kita memiliki persekutuan dengan Kristus yang tadi saya katakan. Paulus seringkali mengatakan kalimat ini, di dalam Kristus. Aku mengatakan kebenaran di dalam Kristus. Aku nggak berdusta. 2 Korintus 2:17, dia berkata, kami nggak sama dengan orang lain yang mencari keuntungan dari firman. Sebaliknya, di dalam Kristus, kami berbicara. Jadi dia berbicara dalam Kristus. Dia mengatakan kebenaran dalam Kristus. Dia kemudian bertindak dalam Kristus. Jadi ada persekutuan dengan Kristus. Saudaraku, ini satu arti penting dari kesatuan ini dengan Kristus. Dia bermegah dalam Kristus. Kalau kita bermegah dalam Kristus. Kita berpengharapan dalam Kristus. Kita bersuka cita dalam Kristus. Kita lakukan penginjilan dalam Kristus. Kita melayani dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Kita berjerih lelah dalam Kristus. Satu persekutuan yang begitu indah. Anak-anak mentaati orang tua dalam Kristus. Istri tunduk pada suami dalam Kristus. Kita kuat dalam Kristus. Kita teguh berdiri dalam Kristus. Kita hidup dalam kekudusan dalam Kristus. Semua dalam Kristus. Karena apa? Karena kita sudah dipersatukan dengan Kristus. Karena kita ada dalam Kristus dan Yesus ada dalam diri kita. Nah, saudaraku, yang selanjutnya, arti penting daripada kesatuan ini adalah persekutuan kita dengan Kristus, artinya kita ini tersembunyi di dalam Kristus. Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi keberadaan kita dalam Kristus adalah kebenaran yang menentukan siapa kita sebenarnya. Jadi hidup kita, saudara, hari ini, cerita kita itu terbungkus oleh kisah yang lain. Kisah siapa? Kisah Kristus. Iman berarti apa? Kita menemukan identitas kita dalam Kristus. Paulus berkata seperti ini, aku hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi berada dalam Kristus kita tersembunyi dalam Dia. Kolose 3 ayat 3 mengatakan dengan jelas, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi hidup kita yang tersembunyi, ketika ada kesatuan itu, kita tersembunyi di dalam Kristus. Dia menutupi dosa kita, Dia menutupi kelemahan kita. Berada dalam Kristus kita menemukan jati diri kita. Kita hidup dalam Dia, kita bergerak bersamanya dalam dunia ini. Kita menikmati semua manfaat dan berkat-Nya. Kita berada dalam Kristus. Dan hal yang kedua, saudara, arti penting daripada kesatuan ini dengan kita sebagai orang percaya. Kita memiliki kesatuan spiritual dengan semua orang percaya. Jadi kesatuan kita dengan Kristus merupakan dasar persatuan kita dengan semua anak-anak Tuhan yang lain. Kita dihidupkan oleh roh yang sama. Kita diisi dengan kasih yang sama. Kita berdiri atas dasar iman yang sama. Kita sama-sama mengalami pertempuran rohani.
Jadi berada dalam Kristus itu bukan berarti menjadi orang Kristen yang terisolasi. Karena Kristus adalah kepala dan tubuh, maka semua orang yang bersatu dalam Kristus juga terhubung satu dengan yang lain di dalam tubuhnya. Dan yang ketiga, saudara, kesatuan ini mendasari seluruh proses keselamatan. Jadi kesatuan ini penting sekali. Karena apa? Ini mendasari seluruh proses keselamatan. Pertama, kita disatukan di dalam kelahiran baru. Jadi yang dimaksudkan dengan regenerasi atau kelahiran baru adalah tindakan Roh Kudus, yang mana dengannya Roh Kudus membawa kita ke dalam kesatuan dengan Kristus. Itu lahir baru. Nah, pada waktu kita lahir baru, kita yang mati secara rohani ini dibawa dalam sebuah kesatuan dengan Kristus. Jadi kesatuan dengan Kristus ini mendasari seluruh proses keselamatan. Lahir baru itu artinya kita ada dalam Kristus, Yesus tinggal dalam diri kita. Dan pada waktu kelahiran baru, disitulah kesatuan aktual terjadi antara kita dengan Kristus. Efesus 2, 4-5 berbunyi seperti ini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Nah, kata menghidupkan ini menunjuk kepada regenerasi. Jadi walaupun menurut naturnya kita ini mati secara rohani, tapi dalam suatu waktu yang ditetapkan oleh Tuhan, kita berbagian dalam kehidupan Kristus. Kita hidup secara rohani. Dan dengan kata lain, regenerasi terjadi ketika kita untuk pertama kali disatukan dengan Kristus untuk diselamatkan. Jadi saudaraku, kita adalah ciptaan baru hanya dalam Kristus yang memilih kita dan menciptakan kita baru. Dan arti penting yang lain adalah kita memiliki identitas yang baru. Jadi kesatuan dengan Kristus ini memberikan kita pemahaman diri yang betul-betul baru. Kita punya identitas yang baru. Ini salah satu cara untuk mendefinisikan apa itu iman Kristen. Iman itu apa, saudara? Iman Kristen adalah menemukan identitas saudara di dalam Kristus. Itu iman Kristen. Jadi berlawanan dengan pola pikir yang berlaku di zaman ini. Pola pikir lama kita adalah apa yang kita buat bagi diri kita. Sedangkan kesatuan dengan Kristus memberikan kita menemukan diri sejati kita di dalam hubungan dengan Dia yang menciptakan kita. Seorang martir Jerman, Dietrich Bonhoeffer, dia merangkum dalam puisinya, Who am I? Siapa saya? Mereka mengejek saya. Pertanyaan-pertanyaan kesetiaanku ini, siapapun aku, Tuhan paling tahu. Ya Tuhan, aku milikmu. Siapa diri kita, saudara? Yesus tinggal dalam diri kita. Kita orang yang dikasihi oleh Kristus. Kita orang yang sudah bebas. Kita adalah anak Allah. Kita adalah ciptaan baru. Nah, kenapa kita kesulitan mempertahankan kebenaran ini? Kalau kita sadari kesatuan kita dengan Kristus, kita akan sadar kita punya identitas yang baru. Satu identitas yang begitu luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan arti penting yang lain bukan hanya identitas yang baru, tapi pola pikir yang baru. Paulus berkata, jika kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas. Dia berbicara tentang apa? Tentang pola pikir. Pikirkan perkara yang di atas. Jadi kita sudah dibangkitkan bersama Kristus. Ada dalam Kristus. Yesus ada dalam kita, maka pola pikirnya baru. Pikirkan hal-hal yang di atas. Jadi kesatuan dengan Kristus bukan hanya memberikan kita identitas yang baru, itu memberikan pola pikir yang baru, kisi-kisi yang baru, untuk menyaring segala sesuatu yang terjadi pada kita. Dan hal yang selanjutnya adalah, kita dibenarkan juga dalam kesatuan dengan Kristus. Suatu pembenaran merupakan tindakan Allah di mana apa? Dia mengimputasikan ke dalam diri kita kebenaran sempurna dari Kristus.
sehingga semua dosa-dosa kita diampuni dan kita dianggap benar secara sempurna di hadapan Allah. Nah, pembenaran ini tidak terpisahkan dari kesatuan dengan Kristus. Seringkali saudara kita tergoda untuk melihat karya Kristus bagi kita hanya sebagai Tuhan membayar lunas hutang dosa saya dan terlepas dari persatuan dengan Kristus. Oh, Tuhan bayar dosaku di atas kayu salib. Dia di sana, saya di sini, menerima berkat-berkat itu. Banyak orang Kristen yang berpikir hanya seperti itu. Tuhan disalib dan saya ada di sini dan Tuhan bayar lunas dosaku. Saudara, enggak seperti itu, saudara. Kebenaran yang kita alami, yang kita terima, tidak terlepas dari kesatuan dengan Kristus. Kita menerima karya penyelamatan Kristus, kita dibenarkan secara personal melalui kesatuan yang hidup dengannya. Kita enggak menerima itu di luar kesatuan, tidak. Dia tidak hanya sekedar bayar, misalnya membayarkan seseorang membayarkan kepada kita makanan kita, bukan sekedar membayar, tapi kita disatukan dengannya. 2 Korintus 5:21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia, jadi di dalam Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kita dibenarkan bukan di luar Kristus, bukan. Di dalam dia. Bukan dia bayar dosa kita di sana dan kita di sini, tapi kita ada di sana. Kita dibawa ke sana. Kita nggak hanya menerima, tapi kita menjadi. Kita diidentifikasikan dengannya. Ketika kita berada dalam Kristus, Allah melihat kita bukan sebagaimana adanya kita dalam kondisi berdosa, tapi sebagaimana adanya Kristus yang benar dan sempurna. Dan yang bagian selanjutnya, apa arti pentingnya, saudara? Kita dikuduskan melalui kesatuan dengan Kristus. Di kesatuan ini mendasari seluruh proses keselamatan. Kita dikuduskan melalui kesatuan dengan Kristus ini. 1 Korintus 1 ayat 30 berkata, tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Nah, kalau Kristus betul-betul merupakan pengudusan bagi kita, maka kita betul-betul hanya bisa dikuduskan melalui kesatuan itu dengan Kristus. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, Tuhan berkata, dia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi pengudusan melalui kesatuan dengan Kristus ini, itu terjadi dan tidak menghilangkan kita punya individualitas. Kristus itu mengkomunikasikan dirinya dalam suatu cara di mana dia mengubah kita, saudara, tanpa meniadakan diri kita. Dia mentransformasi kita tanpa memperilah kita. Dia menjadikan kita Kristen tanpa membuat kita menjadi Kristus. Kita serupa dengan Kristus tapi tidak menjadi Kristus. Kita dibuat, dikuduskan semakin serupa dengan Kristus tanpa mengubah kepribadian daripada diri kita. Nah, saudaraku, persatuan dengan Kristus ini merupakan jangkar kekudusan. Dari 1 Korintus 1 ayat 30 yang tadi saya bacakan dikatakan, tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi Kristus adalah penebusan kita yang sudah penuh dan lengkap. Dikatakan ia menguduskan kita, kamu telah dikuduskan. Ibrani 10 ayat 10 berkata, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Ya, jadi saudaraku, kita telah dikuduskan ini disebutkan oleh John Murray satu pengudusan yang definitif. Ini adalah fakta yang terlalu sering diabaikan dalam perjanjian baru oleh banyak anak Tuhan. Ini istilah yang menunjuk pada pengudusan bukan satu proses, tapi tindakan definitif sekali yang Yesus lakukan untuk selamanya. Tuhan telah menguduskan kita. Nah, saudaraku, tindakan yang telah dilakukan oleh Kristus ini dalam menguduskan kita, sebuah jangkar yang teguh untuk kekudusan kita. Jadi jangkar kita dipersatukan dengan Kristus dan dengan pengudusan yang telah dicapai Kristus bagi kita. Jadi kita ini sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya, dan disitulah kita berangkat. Kita menjalani iman kita. Kita yakin bahwa kita akan sampai nanti dan sempurna nanti
pada waktunya nanti. Dan kesatuan kita dengan Kristus ini merupakan mesin kekudusan. Jadi inilah yang bisa menggerakkan kekudusan kita. Tanpa kesatuan ini, jangan harap saudara bisa bertumbuh di dalam kekudusan. Karunia pengudusan dalam Kristus ini, kalau kita tidak ada dalam kesatuan ini, kita tidak akan bisa hidup di dalam kekudusan. Kekudusan itu adalah menjadi apa yang sudah dikerjakan oleh Kristus bagi kita. Tuhan sudah mengerjakan itu. Dan inilah mesinnya. Kita hidup dalam Kristus, Yesus hidup dalam diri kita. Kesatuan dengan Kristus merupakan mesinnya kita, yang mendorong kita maju. Yesus adalah juru selamat yang sempurna. Dia tidak hanya menghapuskan kesalahan dari dosa orang percaya, tapi dia menghancurkan kekuatannya. Dan kita bisa hidup dalam kekudusan dari hari demi kesehari. Dia sudah berikan kita kemampuan itu. Dan saudaraku, kesatuan dengan Kristus ini membuat kekudusan menjadi indah dan bisa kita akses. Saudara, salah satu alasan kenapa kekudusan begitu menakutkan dan tidak menarik bagi kita adalah karena kita melihatnya sebagai balok yang tidak pernah bisa kita capai atau hal yang gagal kita lakukan. Nah, Tuhan ingin kita bertumbuh dalam kekudusan, bukan sebagai semacam ujian atau hukuman, bahkan bukan hanya sebagai persiapan untuk masa depan, tapi karena Dia ingin kita lebih menikmati hidup bersamanya. Jadi ketika kita berada dalam Kristus dan Yesus dalam diri kita, kita bertumbuh dalam kekudusan dan kita menikmati kebersamaan itu bersama dengan Tuhan. Semakin kita bertumbuh dalam kekudusan, semakin kita dapat menikmati kehadiran Tuhan. Dia ingin kita tidak hanya terus maju, tapi untuk melambung. Dia menginginkan kekudusan hidup bagi kita, sukacita untuk kita. Dan begitu kita memahami kekudusan dalam terang kesatuan dengan Kristus, itu menjadi indah, saudara. Itu menjadi tidak sulit bagi kita untuk bertumbuh di dalam kekudusan. Karena apa? Ada kesatuan itu dengan Kristus. Ada Yesus dalam diri saya. Nah, kita akan mempelajari minggu depan ini bagaimana kita berjalan sehari-hari, menjalani hidup sehari-hari dalam kesatuan kita dengan Kristus. Kita bisa bertumbuh dalam kekudusan, kita bisa menikmati sukacita itu. Dan saudaraku, identitas kita yang berada dalam Kristus akan membantu kita hidup dalam kekudusan. Biasanya saudara, dalam melawan godaan, kita selalu melawan dengan jangan lakukan itu, jangan lakukan ini, stop kerjakan itu, jangan melanggar firman Tuhan. Tapi sesungguhnya hal yang sangat efektif melawan godaan adalah ingat, kita ini satu dengan Kristus. Gunakan kehadiran Kristus itu untuk berdiri teguh melawan apapun yang mengancam kita. Kita satu dengan Kristus. Yesus tinggal dalam diri saya. Saya nggak boleh menajiskan bait suci ini. Bukan hanya tubuh saya, tapi hati saya, pikiran saya. Karena Dia ada dalam diri saya. Dan saya ada di dalam Tuhan. Saya nggak boleh lakukan itu karena saya ada dalam Tuhan. Nah, saudara, pemikiran seperti ini satu ciri khas kekristenan yang tidak ada di agama-agama yang lain. Jadi kita bukan hidup dalam kekudusan melawan dosa dengan hanya mengatakan jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Tapi karena apa? Karena Yesus ada dalam diri saya. Saya ada dalam Kristus. Hingga saya akan hidup kudus. Dan saya akan mampu hidup dalam kekudusan. Rutherford mengatakan bahwa hambatan utama kita untuk bertumbuh dalam kekudusan adalah kita tidak hidup dari kesatuan kita dengan Kristus. Kita nggak menghidupi itu. Yesus di dalam kita dan kita dalam Kristus, tapi kita nggak menghidupi itu. Itu yang membuat kita nggak bertumbuh dalam kekudusan. Dari mana datangnya kekuatan untuk hidup dengan sukacita? Dari mana datangnya kedamaian hidup kita? Dimulai dari satu kepastian, Tuhan ada dalam diri saudara. Itu jangkar saudara. Pengetahuan bahwa Tuhan ada di dalam diri kita, itu mesinnya kita. Keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita dan tidak mengecewakan kita, itu tanggung jawab kita. Dan ini hanya bisa kita miliki kalau kita memegang erat kesatuan kita dengan Kristus. Hanya ketika kita menggenggam erat kesatuan kita dengan Kristus, kita tidak akan putus asa. Kita akan bangkit kembali dan tidak merasa malu. Kita akan terus berjuang dan melihat Tuhan mengubah kita dari satu derajat ke derajat yang lain.
Ya saudaraku, karena kesatuan kita dengan Kristus ini mendasari seluruh proses keselamatan, bukan hanya lahir baru, bukan hanya pengudusan, bukan hanya pembenaran, tapi kita akan bertekun sampai akhir di dalam kesatuan kita dengan Kristus. Kita akan dipelihara sampai selesai. Kita akan bertekun sampai akhir. Dan berkat ini bisa kita terima karena apa? Kita satu dengan Kristus. Ada union with Christ. Setelah perhatikan kalimat daripada Paulus yang berkata, sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang ataupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus. Dari kasih Allah tidak akan dipisahkan dari kita. Itu kasih Allah yang seperti apa? Itu adalah kasih Allah di dalam Kristus. Tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah, kata firman Tuhan, sudah perhatikan teksnya, yang ada di dalam Kristus. Jadi hanya dalam Kristuslah kasih ini dinyatakan, dan karenanya hanya dalam Kristuslah, dalam kesatuan ini, dalam union with Christ ini, kasih itu kita alami. Dan jika kita dalam Kristus, kita pasti akan bertekun sampai akhir, karena tidak ada kuasa dalam ciptaan ini, dan tidak ada kejadian apapun di masa ini dan masa yang akan datang yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus. Dan yang terakhir, saudara, kesatuan ini mendasari seluruh proses keselamatan. Dari lahir baru sampai kita mati di ujung kematian, kita akan tetap dalam kesatuan itu. Dan sampai nanti kebangkitan ketika kita dimuliakan. Jadi kemuliaan umat Allah di masa yang akan datang, kita akan berbahagia di dalam kemuliaan Kristus ini. Kemuliaan di masa yang akan datang tidak lain adalah kelanjutan dari kekayaan dalam kesatuan dengan Kristus. Sudah banyak hal yang masih tersimpan bagi kita di masa yang akan datang, yang kita akan terima, yang kita mungkin belum alami secara sempurna pada hari ini. Kekayaan yang begitu luar biasa dari Kristus itu dalam kesatuan itu. Dan kita yakini kita akan sampai nanti kelak. Kita akan berbagian kelak di dalam kemuliaan daripada Kristus. Dan kita akan berada bersama-sama secara kekal bersama-sama dengan Kristus. Ya saudara, sampai di sini pemaparan materi yang saya sampaikan. Bagi saudara yang ada pertanyaan, silakan saudara menyampaikan pertanyaan itu, baik itu melalui chat room atau juga mungkin melalui YouTube. Mungkin saya silakan kembali kepada Pak Tanu sebagai moderator kita. Ya, terima kasih atas penyampaiannya, Pak Yohanes. Ya, sangat menarik, dan tentu saja kita mendapatkan banyak sekali dari apa yang telah disampaikan tadi oleh Pak Yohanes. Sambil menunggu pertanyaan yang ada, saya sendiri juga ada pertanyaan, Pak Yohanes. Tadi dikatakan bahwa ada 4 aspek berbeda mengenai kesatuan kita dengan Kristus. Pertama, we are in Christ, kita di dalam Kristus. Kemudian yang kedua, Christ is in us, Kristus yang ada di dalam kita. Dan kemudian yang ketiga, we are like Christ, kita serupa Kristus. Dan yang keempat kemudian adalah kita bersama-sama dengan Kristus, we are with Christ. Nah, pertanyaan saya, bagaimana penerapan di dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat untuk pernyataan yang aspek yang berbeda yang kedua, Kristus di dalam kita. Ya, bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, sambil menunggu pertanyaan yang lain, mungkin saya mohon Pak Yohanes bisa menjawab pertanyaan ini. Ya. Terima kasih Pak Tanu. Ya, jadi memang ada 4 aspek yang berbeda yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu kita berada dalam Kristus, we are in Christ.
Dan itu kita mengalami itu di dalam karya penebusan Kristus yang dari awal sampai dengan akhir. Demikian juga Christ is in us. Nah, pertanyaan tadi, bagaimana kita mengalami itu dalam pengalaman kita, dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kita mengalami itu di dalam keseharian kita, ya. Tadi saya katakan ketika kita mengalami satu pertumbuhan dalam kekudusan, ya. Nah, Kristus dalam diri kita, ketika kita mengingat bahwa Dia ada di dalam diri saya, ini satu cara yang sangat efektif sekali untuk kita melawan godaan. Satu cara yang efektif untuk mencegah kita lakukan dosa. Jadi, Yesus dalam diri saya. Saya nggak boleh lakukan ini, saya nggak boleh memikirkan itu, saya nggak boleh menyimpang daripada apa yang dikatakan firman Tuhan, karena Dia ada dalam diri saya. Atau mungkin suatu waktu kita takut. Kita takut menghadapi mungkin sesuatu, atau menghadapi seseorang, atau takut terhadap sesuatu. Nah, ketika kita ingat Dia ada dalam diri kita, itu akan menguatkan kita untuk mengerjakan itu. Satu contoh misalnya penginjilan. Ketika kita lakukan penginjilan, pasti ada kegentaran, ya. Ya. Bagaimana saya mengerjakan ini? Apa yang saya bisa katakan? Bagaimana saya menghadapi orang itu? Dia itu bos saya misalnya, atau dia itu lebih tua dari saya. Nah, ketika kita ingat Yesus dalam diri saya, kita berdoa, kita meminta pertolongan Tuhan, itu akan memberikan kita keberanian, dan bukan hanya keberanian. Dan saya sering kali mengalami bagaimana Tuhan bekerja di dalam hati saya. Tuhan memimpin saya dalam memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, dan dalam melakukan sesuatu yang menggentarkan hati saya. Karena apa? Karena keyakinan Yesus di dalam diri saya. Nah, ketika kita misalnya mengalami stres yang berat atau depresi, mengingat bahwa Yesus dalam diri kita, ini akan membantu kita dalam menghadapi depresi kita, stres kita. Ketika kita marah, kita ingat Yesus dalam diri kita, akan menolong kita untuk menyurutkan kemarahan itu. Jadi ada banyak sekali hal yang kita bisa aplikasikan, dan mungkin pada minggu depan saya ingin membahas lebih terperinci untuk hal ini dalam union with Christ in our daily life. Ya, itu Pak Lam, ya. Oke. Ya, sudah lebih jelas. Nah, kemudian ada pertanyaan saya yang kedua, yang mengenai konsep-konsep keliru mengenai kesatuan dengan Kristus, ya. Mungkin bisa tolong lebih dijelaskan lagi. Konsep-konsep yang keliru dikatakan salah satunya adalah kesalahan mistik. Tapi tadi saya mendengar juga bahwa kesatuan kita dengan Kristus pun, union with Christ pun adalah sebuah kesatuan yang merupakan kesatuan yang mistis juga. Nah, bagaimana bisa minta tolong dijelaskan Pak Yohanes? Ya Pak Pino, untuk yang konsep yang keliru tadi, yaitu kesalahan mistik, itu mereka menganggap bahwa kesatuan dengan Kristus itu adalah satu kesatuan esensi. Jadi kepribadian seseorang menjadi hilang, digabungkan dengan Kristus, hingga Kristus dan orang percaya bukan lagi dua pribadi yang terpisah. Nah, ini kesalahan mistik. Dan ini dianut oleh agama-agama timur, dan mereka mengambil dari agama timur dan kemudian menerapkan ini dalam kesatuan union with Christ. Dan ini satu kesalahan mistik. Jadi mereka beranggapan kesatuan ini adalah kesatuan esensi, kesatuan substansi. Sedangkan pandangan kita, kesatuan mistis itu bukan dalam konsep seperti itu. Jadi penyatuan antara Kristus dan orang percaya oleh Roh Kudus itu cara yang supranatural. Allah yang mengerjakan itu. Ya, unio mystica atau penyatuan mistis. Okay. Dan itu nggak bisa dipahami, makanya disebut kesatuan mistis. Karena kita nggak bisa pahami. Jadi ini melampaui apa yang bisa kita analogikan, ya. Nah, itu disebut mistis karena dalam keintiman persekutuan itu, dan intim sekali persekutuan itu, maka disebut mistis. Kalau kita dengan teman kan ya intim sih intim, suami dan istri juga intim, tapi kesatuan ini sangat intim sekali, dan ini melampaui apa yang bisa dipahami, apa yang supranatural, ini mistis. Demikian juga kekuatan perubahannya besar. Sangat besar kekuatan perubahannya. Itu melampaui apapun itu. Jadi misalnya Pak Kano bisa
mempengaruhi orang lain, mengubah orang lain, ya. Itu dilampaui oleh kekuatan yang Tuhan ubahkan dalam diri orang itu, kekuatan transformasinya, makanya dikatakan mistis. Jadi berbeda sekali dengan konsep yang tadi, ya. Oke, iya ya. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk, Pak. Apakah identitas kita di dalam Kristus? Apakah semua orang percaya memiliki identitas yang sama? Ya. Apakah semua orang percaya memiliki identitas? Apakah identitas kita di dalam Kristus? Apakah semua orang percaya memiliki identitas yang sama? Sebentar, saya sendiri harus mencermati dulu. Apakah identitas kita di dalam Kristus? Apakah semua orang percaya memiliki identitas yang sama? Mungkin dari ini mungkin Pak, tadi mungkin. Saya lihat ada arti penting dari kesatuan ini bagi orang percaya. Pertama, kita memiliki persekutuan dengan Kristus. Kemudian kan yang keduanya itu ada memiliki kesatuan spiritual dengan semua orang percaya. Nah, dianggapnya ini semua sama atau enggak? Mungkin itu pertanyaannya, Pak. Ya. Kalau saya sendiri sih mungkin tadi melihat, saya sendiri ada, mungkin berhubungan juga yang tadi tidak berarti kita kehilangan individualitas kita mungkin, Pak. Mungkin bisa tolong dijelaskan, Pak Yohanes. Ya. Terima kasih ya, Rasul Heri ya. Biasa pahami pertanyaan seperti ini. Apakah identitas kita dalam Kristus? Jadi saya sudah sampaikan juga tentang ketika kita berada dalam Kristus, Yesus berada dalam diri kita, kita mendapat identitas yang baru. Ya. Nah, identitas kita itu yaitu kita ini anak orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita ini yang seseorang yang sudah dibebaskan dari dosa, dari kuasa dosa. Galatia 5 ayat 1. Kita ini anak Allah, ya. Yohanes 1 ayat 12. Kita ini ciptaan baru, 2 Korintus 5:17. Nah, kalau misalnya ditanyakan apakah semua orang percaya punya identitas yang sama, ya sama dalam konteks Yesus dalam diri kita dan kita di dalam Kristus. Ya, ini identitas rohani kita, identitas kita dalam hidup kita. Nah, identitas ini satu identitas yang sangat penting sekali. Dan kita terkadang hanya mengingat identitas duniawi kita. Ya, saya seorang insinyur, saya seorang businessman. Ya, kita melupakan identitas kita sebagai orang-orang anak-anak Tuhan, di mana Yesus tinggal dalam diri kita dan kita ada dalam Kristus dan kita sudah dilahirkan baru dan sudah punya identitas yang baru. Nah, identitas yang baru ini yang kita mesti bawa di dalam identitas kita yang lain. Ini identitas yang mendasari seluruh identitas kita yang lain. Dan kalau ini yang mendasari, maka kita bisa menjalani hidup kita dengan baik dari hari demi hari. Ya, jadi seperti itu Pak Tano. Kita orang yang dikasihi oleh Tuhan, itu identitas kita. Yeah. Kita udah bebas, kita anak Allah, kita ciptaan baru, dan masih banyak lagi identitas kita. Kita domba Allah, itu identitas kita. Ya, identitas yang samanya itu identitas sebagai orang yang percaya, berarti begitu ya Pak ya? Ya. Berarti identitas sebagai orang yang diselamatkan ya Pak ya? Ya. Iya, oke. Pertanyaan lanjutan Pak. Apa cirinya seseorang sudah memiliki kesatuan dengan Kristus? Ya. Apa cirinya seseorang sudah memiliki kesatuan dengan Kristus? Nah, kalau kita ketika mau melihat ya seseorang udah ada kesatuan dengan Kristus, kita tentu hanya bisa melihat dari buahnya, ya, dari buah yang dihasilkan dalam kehidupan orang tersebut. Misal dia mengasihi, dia mengampuni dalam Kristus, dia mengasihi dalam Kristus, dia melayani, memberitakan Injil dalam Kristus, lain sebagainya. Nah, kalau kita tentu bisa melihat dari buahnya aja. Nah, kalau diri kita sendiri, ya, diri kita sendiri. Nah, apakah kita yakin bahwa Kristus ada dalam diri kita dan kita ada dalam Kristus? Sudah mungkin yang menjadi mungkin pergumulan dari beberapa orang. Nah, apakah betul Yesus ada dalam dirinya dan dia ada dalam Kristus? Dan apakah dia sudah ada dalam sebuah kesatuan itu dengan Kristus? Nah, ini tentu berrelasi dengan apa?
dengan kelahiran baru kita, ya. Dan kita meyakini ini karena kita tahu dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya. Kita mengimani apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dan kita sendiri merasakan, mengalami sendiri ada perubahan hidup dalam diri kita, ya. Dari dulunya kita suka dosa, kita kemudian kita membenci Allah, kita berbalik dan kita mengasihi Allah. Walaupun memang dalam perjalanan hidup kita ada jatuh bangun, tapi kita sedang menanjak, kita sedang berjalan naik. Jadi kehidupan daripada seorang yang sudah bersatu dengan Kristus itu adalah perjalanan naik, bukan perjalanan turun. Jadi naik dalam kerohanian bukan berarti nggak jatuh tapi akan terus naik. Nah, seperti itu kira-kira ciri daripada orang yang sudah disatukan dengan Kristus. Jadi ada iman itu, ada perubahan itu, ya, ada keyakinan itu. Walaupun memang pengalaman beragama tidak selalu kita alami. Saya dikatakan bahwa tidak selalu ada pengalaman rasa kehadiran Tuhan. Tidak selalu ada itu, tapi ya pasti ada, ya. Pasti ada. Nggak mungkin seumur hidup saudara nggak punya itu. Itu aneh, ya. Jadi orang yang sudah satu dengan Kristus pasti mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pasti mengalami kehadiran Tuhan. Tapi nggak selalu tiap hari kita mengalami itu. Kalau itu nggak ada, dipertanyakan, ada nggak you know Christ? Pasti ada pengalaman itu, ya. Ya, saya yakin tiap kita mengalami itu. Iya, oke. Jadi ciri-cirinya dapat disimpulkan, cirinya adalah dari buah-buah rohnya ya Pak ya, buah-buah kehidupan kita ya Pak ya. Iya. Oke. Pertanyaan lanjutan Pak ini. Jadi posisi Allah Bapa dan Roh Kudus ada di mana? Oke, saya jawab Pak Tanu. Iya, oke. Jadi posisi Allah Bapa dan Roh Kudus ada di mana? Kita tahu Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu, ya. Jadi ketika Roh Kudus tinggal dalam diri kita, maka itu sama dengan Kristus tinggal dalam diri kita dan Allah Bapa tinggal di dalam diri kita. Kita ada dalam sebuah kesatuan dengan Dia. Nah, inilah hal yang begitu luar biasa. Jadi kita tidak hanya dipersatukan dengan satu pribadi, tapi kita dipersatukan dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Satu kesatuan yang saya katakan tadi mistis tadi, ya. Jadi bukan mistis dalam arti yang seperti tadi. Satu kesatuan yang begitu luar biasa sekali. Jadi kesatuan yang dengan Kristus itu mewakili kesatuan kita dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Ya. Seperti itu Pak Tanu. Oke. Ya, oke. Pak Franky mungkin udah cukup jelas ya Pak ya. Ya, pertanyaan lanjutan ini, bagaimana kalau saya merasa Tuhan begitu jauh? Bagaimana menghadapi kekeringan rohani? Oke. Ya, Pak Yohanes, silakan. Bagaimana kalau saya merasa Tuhan begitu jauh? Saya akan bahas ini minggu depan lebih terperinci. Cuma saya bisa mengatakan mungkin jauh dengan singkat aja, ya. Jadi kita dalam perjalanan hidup rohani kita bersama-sama dengan Kristus, Yesus dalam diri kita dan kita ada dalam Kristus, kita bersama-sama dengan Kristus, itu bukan berarti kita tidak mengalami yang namanya tadi tanda kutip kekeringan rohani. Kita bisa mengalami kondisi-kondisi yang seperti itu. Seolah-olah Tuhan itu jauh, ya. Seolah-olah Tuhan itu enggak dekat dengan kita. Nah, tapi yang saya katakan bahwa kita jangan menyandarkan hidup rohani kita kepada pengalaman itu. Kita bisa mengalami pengalaman Tuhan sangat dekat sekali, ya. Tapi bisa juga Tuhan itu terasa jauh. Nah, tapi kita mengingat kebenaran ini yang tadi saya sudah ungkapkan, Yesus di dalam diri kita, walaupun kita nggak rasa, walaupun kita rasa Dia jauh, ya kita yakin dengan firman Tuhan yang mengatakan kita ada dalam Kristus dan Yesus ada di dalam diri kita. Jadi dengan iman, walaupun saya nggak mengalami, saya merasa Tuhan jauh, ya, tapi yang merupakan suatu realita itu mungkin ya Pak ya tadi realita Pak. Yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, itu yang kita pegang. Dan kita akan bisa kembali mengalami pengalaman rohani itu, ya. Saya akan bahas ini lebih terperinci dalam pengalaman bersama dengan Tuhan minggu depan. Oke. Nah, saya ada pertanyaan pribadi, Pak.
tadi dikatakan bahwa kesatuan ini mendasari seluruh proses keselamatan. Yang pertama, disatukan dengan Kristus di dalam regenerasi. Kemudian yang keduanya, kita dibenarkan dalam kesatuan dengan Kristus. Yang ketiga, kita dikuduskan melalui kesatuan dengan Kristus. Dan yang keempat, kita akan bertekun sampai akhir di dalam kesatuan dengan Kristus. Pertanyaan saya, apakah disatukan dengan Kristus di dalam regenerasi ini merupakan satu kejadian yang langsung begitu saja terjadi atau melalui proses lagi, bagaimana Pak? Ya, kalau kesatuan kita dengan Kristus itu diawali pada waktu regenerasi. Kita mengalami itu, ya. Kalau yang sebelumnya itu kan kita belum lahir, belum percaya. Nah, ketika kita dilahirkan baru, nah pada waktu itulah secara de facto kita mengalami penyatuan itu. Dan penyatuan itu bukan proses, tapi penyatuan itu terjadi pada waktu itu juga. Pada waktu langsung jadinya ya Pak ya? Langsung. Si regenerasinya terjadi langsung pada saat kita percaya? Ya, langsung. Jadi langsung pada waktu kita percaya, ya, kita disatukan dengan Kristus dan kita dilahirkan baru. Jadi itu bukan satu proses, tapi sesuatu yang terjadi instan, kelahiran baru. Sama dengan kelahiran fisik, ya. Kelahiran fisik kan nggak ada orang yang lahir separuh. Ya, dan itu terjadi secara instan, dikerjakan oleh Roh Kudus. Oke. Iya. Yuk kita tunggu pertanyaan yang lain. Oke, kalau nggak ada mungkin ada pengumuman untuk minggu depan masih merupakan acara yang merupakan satu kesatuan dengan acara pembinaan yang diadakan malam ini mungkin ya Pak Yohanes ya? Ya, mungkin nanti Pak Rica yang bisa umumkan ya, Pak Tanu. Saya mungkin hanya menyampaikan satu closing statement aja ya. Satu closing statement bahwa kesatuan kita dengan Kristus itu bersumber dari pemilihan Allah atas diri kita. Bahkan sebelum penciptaan dunia, dan tujuannya adalah kita akan bersama-sama dengan Kristus nanti dimuliakan dalam kekekalan. Dan ini sudah direncanakan sejak kekekalan, ditetapkan dan berlanjut kita alami pada hari ini dan terus kita akan alami. Dan ini kesatuan ini berkat yang sangat besar yang kita miliki. Kita akan mengalami satu kehidupan yang penuh sukacita, penuh kemenangan kalau kita hidup dalam kesatuan ini hari demi hari. Kalau kita menyadari ini, kita ini di dunia ini musafir. Tapi karena Kristus hidup dalam diri kita, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan dan tidak perlu kita menjadi orang Kristen yang kalah kalau kita sungguh-sungguh menyadari ini. Dan pada minggu depan saya ingin menjelaskan itu bagaimana kita hari demi hari kita menjalani kesatuan dengan Kristus ini. Satu hubungan yang hidup bersama-sama dengan Kristus. Saya kira itu Pak Tanu. Nah mungkin silakan minta ke Pak Rica untuk memberikan pengumuman. Ya, Pak Richard silakan apabila ada pengumuman. Ya baik, terima kasih untuk Pendeta Yohanes Triswan yang sudah menyampaikan pembinaan pada malam hari ini, juga Pak Tanu yang berkenan menjadi moderatornya. Begitu pula terima kasih untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang boleh mengambil kesempatan ini untuk belajar. Kami terus mendorong Bapak Ibu saudara untuk setiap Jumat boleh belajar bersama-sama di dalam pembinaan iman Kristen yang diadakan oleh gereja kita. Dan kalau boleh Bapak Ibu Saudara juga memberikan dorongan kepada yang belum ikut supaya bisa ikut dan boleh belajar kebenaran-kebenaran yang mungkin sejak kita menjadi orang Kristen ada banyak hal yang belum kita tahu, belum kita pahami. Biarlah dengan mempelajari kebenaran kita pun bisa hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin memberikan pengumuman untuk pembinaan Jumat depan, merupakan kelanjutan dari pembinaan pada malam hari ini dengan tema Bersatu dengan Kristus hari demi hari yang tetap akan dibawakan oleh Pendeta Yohanes Triswan. Itu saja pengumuman yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Tanu. Oke, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini berakhir pula acara pembinaan iman Kristen pada malam hari ini. Dan saya minta Pak Richard dapat tutup dalam doa. Mari kita berdoa.
Sungguh kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan. Oleh karena di dalam karya anugerah-Mu lah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, dan kami memiliki kesatuan dengan Kristus yang terus memelihara akan anugerah keselamatan yang sudah Tuhan beri bagi kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Oleh karena kesatuan kami dengan Kristus merupakan kesatuan permanen yang tidak mungkin bisa dipisahkan oleh apapun juga. Karena Allah yang berkuasa itulah yang memelihara iman kami. Terima kasih Bapa untuk apa yang telah kami dengarkan bersama-sama. Tolonglah kami supaya iman kami semakin diteguhkan dan kami semakin boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus menjalani kehidupan kami yang memperkenankan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami